Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Jamaah sekalian, kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini sebelum kita salat zuhur. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan pelajari kaidah-kaidah membaca bahasa Arab ya. Dalam hal ini ilmu nahwu. Insyaallah saya punya kaidah sendiri. Saya sudah atur dari berbagai macam kitab agar kita mudah memahaminya. Ya, karena banyak diantara saudara-saudara kita muslimin yang ketika belajar nahwu itu banyak yang mundur karena pusing. Lebih susah daripada matematika, punya rumus-rumus banyaknya. Maka oleh karena itu kita akan pelajari semudah mungkin, ya, dan seringkas mungkin ya. Nah, insyaallah sedikit-sedikit kita akan bisa paham insyaallah. Terbukti ya di grup Telegram kemarin itu bahasa Arab dasar, masya Allah, atau ada Yusron, masya Allah, udah bisa memberikan baris ya kitab gundulnya dengan kaidah-kaidah yang kita sudah pelajari. Ya kan sudah bisa. Intinya antum paham kaidah, paham kaidahnya, antum itu rumusnya, antum sudah pahami, akhirnya insyaallah bisa. Ya. Intinya ya, jamaah sekalian, inti bahasa Arab kan ada 3 aja. Ya. Ya, ismun, fi'lun, harfun. Intinya ini ya. Ya. Ini baru kita masuk ini. Bertahap. Ya. Isim, perhatikan Bapak. Yang inti isim adalah baris akhir yang kita baca. Bukan baris tengah, bukan baris awal. Tapi baris akhir. Intinya cuma ada 3. Ada 3 baris akhir, ini aja. Nggak ada yang lain. Ini isim. Ya? Nah, ini yang kita mau cari. Baris apa dia? Ya? Baris apa dia? Nah, untuk baris bawah kita sudah jelaskan. Pahami kaidahnya. Bahwa baris bawah itu ada huruf jar. Ya? Dan idhofah. Ini aja. Ya? Yang baris bawah cuma ini aja. Yes dia? Khair ya? Dipahami kira-kira? Ya? Intinya apa? Yang ada huruf jarnya itu isim. Tidak mungkin masuk pada dia, tidak mungkin masuk pada huruf. Huruf jar yang mana? Ala, di, tidak, anda seterusnya. Anda udah paham itu. Ya, itu huruf jar. Huruf jar ini hanya masuk pada isim. Tidak mungkin masuk pada fi'il, apalagi huruf. Jadi kalau ada huruf jar, pasti isim itu. Dan ingat, ketika isim masuk pada huruf jar, pasti isimnya baris bawah. Jangan ragu-ragu. Contoh, al-masjidu. Dan ingat, ketika berhadapan seperti ini, tidak ada embel-embelnya di depan dan di belakang. Dia berdiri sendiri. Ada. Pasti. Kalau tempat awal, antum kasih baris bomba. Jelas ini? Sana ya? Jelas ya? Tidak bersambung, Ustaz. Apanya? Misalnya kalau kita buat, Maksudnya yang bersambung? itu seperti kita baru ada lagi yang di belakang di depannya. Allahi. Ya, maksudnya gimana? Baru dikatakan Ustaz Marifah. Yang ada alif lamnya? Iya. Marifah? Ada. Marifah itu banyak macamnya. Salah satu tanda marifah ada alif lamnya. Salah satu isinya marifah adalah beralif lam. Yang dimaksud dengan marifah adalah jelas. Tidak ada kesamaran. Tidak ada keraguan bahwa ini penunjuknya agak bahasa kita dah. Artinya ini sudah pasti. Iya, sudah pasti, tidak ada keraguan lagi. Artinya penunjuknya jelas, jelas orangnya, jelas bendanya. Khusus ya, artinya jelas bendanya. Kalau hanya katakan seperti Jawa, kalau hanya mengatakan kitabun,
Kitabun ini tidak ada di dalamnya ya. Ini nakiro. Kitabun buku apa? Buku yang mana? Kan tidak jelas ya. Jelas tambah alif lam berubah dia jadi alkitabu buku ini. Jelas nih. Alkitabu buku ini. Jelas? Itu namanya ma'rifah. Jelas. Ya. Kalau nakiro tidak jelas. Kalau hanya mengatakan kitabun, oh ya tidak tahu buku yang mana, buku apa. Makanya kalau diidofahkan kitabun nahwi, jelas buku nahwu. Jelas ya? Makanya Alkitabu sudah ma'rifah. Tidak boleh Ustaz dipastikan kalau di sini kitab misalnya mau disambung. Iya, tidak bisa. Tidak boleh. Tidak bisa. Mudhofun ilaihi, mudhof kata yang pertama tidak boleh beralif lam. Tidak boleh beralif lam. Hanya kata yang kedua. Jadi kalau antum ketemukan kata yang pertama nakiro, kata yang kedua ma'rifah, pasti mudhofun ilaihi. Jelas ini? Sudah bisa dipahami? Jelas ya? Ya? Hah? Banyak contoh ada di grup dah. Sudah banyak contoh di situ. Mudhofun ilaihi. Rasulullah. Ya? Apalagi? Contoh yang lain banyak ya. Ya. Ghurfatul julusi. Ghurfatun naumi. Ruangan tidur. Itu ada alif lamnya toh? Jelas ya? Ya. Lebih khusus nanti, penting antum ini pengenalan aja dulu. Pengenalan yang dimaksud dengan idhofah. Jelas ya? Dipahami kira-kira? Kalau sudah dipahami ini, ya ada kata-kata yang bermakna. Karena kata-kata ini mudah. Amamal fasli. Pasti. Ya, depan kelas. Khalfal masjid. Di belakang masjid. Pahami? Ya. Jelas ini? Yang intinya di sini yang dibahas adalah kata zorob, makanya ini adalah idhofah. Dipahami kira-kira? Berarti kata-kata, jika ada kata-kata yang seperti ini, pasti setelahnya itu dia baris bawah. Ini kita hanya mengenal barisnya aja dulu. Pahami kira-kira? Jelas? Ya, ini barisnya. Jadi kata-kata ini pasti setelahnya baris bawah. Sama dengan kata-kata Gueru ya. Boleh gueru, terserah. Setelah ini pasti itu majrur. Sepertilah kata-kata kullu bid'atin. Tin tuh. Gueri al-makdubi. Pasti itu. Jadi semua kata-kata ini butuh sandaran. Jelas ini? Jadi kata-kata setelahnya pasti baris bawah. Nah, sini hanya untuk mengenal. Ya, artinya ini untuk kita bagaimana langsung membaca meskipun tidak tahu artinya. Jelas ya? Meskipun tidak tahu artinya. Ini untuk mengenal meskipun tidak tahu artinya. Macam si baik kue. Nak kue, agak tu bentuk nak kue. Contoh, al masjidu. Al jadi du. Jelas ya? Iya, dia ngikut ke sini dia. Ini kenapa baris bawah? Karena ada huruf jarnya. Jadi kalau ada kata benda di depannya pakai alif lam, harus mengikuti belakangnya. Tuh, jika ada alif lam ini, alif lam harus maceyek. Ya sini? Jelas ya? Naat man'ud. Ya, sifatul mausuf ya. Ya, sifat. Ya.
Jelas ya? Pahami kira-kira? Nantilah baris atas. Karena baris atas itu bingung. Ya. Dipahami? Ada 3 yang baris bawah. Sebenarnya masih ada, tapi ini inti dulu. 3. 1 jar majrur, 2 mudhaf ilaih, 3 nat man'ut. Kenapa saya mulai dari majrur? Karena paling sedikit. Paling sedikit jar majrur. Saya mulai di belakang. Ya, karena paling sedikit pembahasan jar majrur. Beda dengan pembahasan yang marfu dan mansub, panjang. Ya, butuhkan waktu. Makanya ini mulai dari belakang. Ya, artinya kita di sini cari rumus. Bagaimana cara membaca rumusnya? Kalau dia baris bawah, udah 3 rumusnya selesai. Meskipun tidak tahu artinya, lihat saja intinya, mana dia tahu adalah susunan nakirah ma'rifahnya. Jelas ini? Jelas ya? Silakan bertanya. Jangan ada keraguan lagi. Ya. Kan tadi yang kalau lama, alfa, saksa kan Ya. kita rumuskan Ya. arah. Ya. Kalau bera apa bedanya? Gara itu termasuk isim istisna ya. Termasuk isim istisna ya. Pengecualian. Nanti. Cuma ini saya pengenalan kata-kata saja. Enggak artinya bukan cuma isim makan ya. Bukan. Abu Bakrin Bakar. As-Siddiq. Apa alasan antum baca Siddiq ya? Ayo. Yang mana naatnya? Naatnya. Perhatikan dulu. Kalau naat man'ut, perhatikan. Kalau naat man'ut, siapa yang sifat, siapa yang disifati? Ini kalau antum katakan sifat ini, siapa yang disifati? Bakarnya atau abunya? Ini kan Abu Bakar ada 2 kata. Bapaknya Bakar. Bapak dan Bakar. Jadi siapa yang disifati ini? Ya. Bakar. Dulu. Saya mau tanya, ini susunan apa enggak? Tunggu dulu. Susunan apa dulu ini Abu Bakar? Yang mudhaf ilaih. Ya. Semua kata Abu, Ummu itu butuh mudhaf ilaih. Semua ya. Kitab ini sudah ma'rifah. Antar kaca sama alif lam dah. Saya kan katakan bahwa ma'rifah itu banyak macamnya, bukan cuma alif lam. Artinya apa? Mudhaf ilaih itu kebanyakan dia ma'rifah. Dan mudhaf ilaih termasuk ma'rifah. Artinya susunan mudhaf itu idhofah itu termasuk ma'rifah ya. Artinya satu kata ini yang jadi 2 kata ini jadi satu kata, Kitabun Nahwi sudah masuk dia ma'rifah. Kata pertamanya diikuti. Iya, kata pertama diikuti, itu yang menjadi sifat. Itu yang disifati. Bang kira-kira? Sebenarnya kalau ada ini. Saya ulangi kesimpulan. Ya. Kesimpulan ini ya. Nakiro perhatikannya ya. Nakiro berarti masjidun jadi dun. Tuh? Masjidun jadi dun. Fi masjidin ya. Fi masjidin jadi didin. Tuh? Ya. Terus al masjidu al jadi itu ya susunan nakir-nakirnya mari Pak ya. Sekarang Muhammad kabir ya, al kabir
Berarti itu kirain masjidnya Ustaz. Iya, Ibunya nah. itu ke masjid. Oh iya. Kami Muhammadnya. Jangan Muhammadnya. Kita ini ke sini dia. Masjidu Muhammadin al-Kabiru. Masjid Muhammad yang besar. Jelas ini? Jelas ya? Fi masjidi Muhammadin al-Kabiri. Jelas nih. Jadi kalau begini bentuknya, ikut ke sini. Kalau bentuknya di depan mudol, ikut ke kata yang pertama. Kalau dia naat. Tapi kalau ada pekerjaannya tetap ikut yang Iya, tetap jelas. Panwi. Iya. Iya, apa kasro ya, kasro. Yang jelas, masya Allah, ini sebenarnya paling akhir kita pelajari, tapi kita lompat ke awal. Alhamdulillah, antum udah paham. Ada lagi subhat? Nggak apa, Khair. Nggak apa-apa bingung-bingung, nggak masalah. Nggak apa salah. Kalau nggak bingung-bingung, nggak paham juga ya sudah, nggak masalah itu. Waktu Mas Tasya, Ya. contoh Apa? Tirata baca dari satu sekarang. Waktu ini, waktu. Ini waktu ya, waktu kita. Waktu. Nanti di grup ya. Nanti saja di grup. Nggak apa-apa. Antum japri aja kalau japri saja. Kalau di grup, enak insya Allah nanti diskusi di grup. Artinya apa? Kalau di grupnya sudah ada yang komen, sudah ada yang jawab, berarti kita ilmunya sudah dapat semuanya. Khair insyaallah. Ya dah? Ya. Kalau mau komen, berarti grup Quran. Enggak apa-apa, di situ aja. Oh, nanti enggak tenggelam ya. Nanti enggak tenggelam ya. Nanti buat diskusinya insyaallah. Ya. Baik ya. Bisa dipahami ini? Jadi ini ya, ikhwas sekalian. Susunan nakirah ma'rifah, perhatikan baik, sangat berpengaruh ke ketika. Intinya kita cari rumus bagaimana cara membacanya. Kita cari bagaimana simpel dan mudah dipahami. Akbar bisa dipahami kira. Ayo khair insyaallah. Ya, Udin gimana Udin? Hah? Mana Udin? Belum terlalu. Hah? Ayo, sebelum kita sholat, saya kasih soal satu ya. Insyaallah. Apa? Ya? Langsung ya? Langsung. Langsung ini maksudnya langsung. Oh, live ya? Berarti Iho bisa ambil faedah ya? Iya. Yang udah hadir insyaallah. Bisa nanti saya terakhir nih. Ya, silakan tanya apa yang masih subhat. Silakan. Yang masih subhat. Ya sifat. Ma'rifah sifat. Nakirah sifat. Nakirah ma'rifah idhofah. Ma'rifah nakirah mutadakhabat. Ya. Kenapa arti kata-katanya copy paste saja Google terjemah. Ya insyaallah. Biasakan. Biasakan. Ini soal biasakan aja. Ya, kalau seperti itu ala biasa karena biasa. Artinya apa? Karena keseringannya kita membaca, keseringannya kita kerja akan ya terbentuk sendiri itu. Atau itu sampai jam berapa? Hampir jam 12. Dari mana namanya? Itu Masya Allah. Masih ada yang keliru, masih ada. Alhamdulillah dia sudah bisa paham. Oh, ini sunnah mubtada khabar, doma-doma. Mubtada'nya ini, khabarnya ini. Hari insya Allah. Itu satu kemajuan itu ya. Silakan bertanya, ada yang masih subhat? Artinya apa? Jangan tinggalkan tanpa ini, tinggalkan subhat. Iya. Jangan tinggalkan subhat. Saking pahamnya nggak ada yang tahu. Iya.
Iya, toyib. Tadi mana ada saya yakin tuh. Ahlu sa'adati hum. Ahlu tahu. Ah. Saya kasih. Nah. Ahlu ahli. Kenapa ahlu? Terletak di awal. Atau yang penting terletak di awal. Doma. Yang penting terletak ada doma. Perhatikan. Susun apa? Marifah nakiro. Tunggu dulu. Marifah nakiro. Nakiro ma'rifah. Susunan apa? Pasti. Ya, halus sa'adati. Meskipun tidak tahu baca ini dulu yang penting terakhirnya. Yang penting akhirnya dulu. Gampang ditahu terakhirnya enggak? Hah? Ini apa? Domir tuh? Domir. Ini domir fasal ya, tidak dikerok. Insyaallah nanti. Domir fasal belum. Perhatikan, mubtada isim yang terletak di awal. Namanya apa? Mubtada. Jelas ya? Nah, itu harus apa? Barisnya dhamma. Kalau dia isim nanti secara umum aja dulu, secara umum kalau dia isim pasti barisnya dhamma. Jelas ya? Dhamma. Terus apalagi mubtada? Tidak bisa dia baris bawah. Ingat, haram hukumnya mubtada baris bawah. Iya. Artinya bukan seperti itu ya. Haram dari sisi ilmu nahwu ya. Enggak seperti itu. Bukan berdosa ya, tidak. Bukan berarti berdosa. Ini tentunya terlarang. Paham kira-kira ini? Mubtada itu enggak bisa baris bawah. Enggak bisa baris atas. Harus baris dhamma. Harus baris dhamma mubtada. Demikian juga khabar harus baris dhamma. Jelas ya? Jelas kira-kira? Pahami? Mubtada'nya? Artinya apa? Pasangan itu. Mubtada khabar, pasangan itu. Pasangan itu. Enggak bisa. Pasti ada. Di mana ada mubtada pasti ada khabar. Makanya, kalau ada kata dhamma baris atas, cari yang mana dhamma di akhirnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya khabar? Penjelasannya mubtada. Penjelasannya mubtada. Siapa? Kalau tidak ada di belakangnya doma. Pasti ada. Pasti ada. Namanya satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Jelas ya? Makanya ketika doma di sini, doma juga di sini dia. Jadi kalau ada kata-katanya, ya barisnya doma di depan, cari itu di belakang itu. Yang mana bisa jadi khobarnya. Pasti ada di khobar di belakang. Tapi ingat, khobar itu tidak langsung berganti langsung ya, seperti isim ya, mausuf ya sifat. Khobar itu kadang jauh di belakang. Kalau sifat beda ya. Kalau sifat itu langsung dempet ya, tidak bisa terpisah ya, langsung dempet. Tapi kalau khobar, kadang jauh di belakang. Banyak kata-kata yang memperantarainya. Contoh ya, Muhammadun. Saya Al-Ghaniyu Mudarrisun. Muhammadun ini mari Pak, mubtada ya? Nah, jangan ragu, kasih